Berjumpa kembali dengan diskusi dengan harian juga. Saya Sugeng Pranyoto akan memandu diskusi kita pada siang hari ini yang akan mengambil tema mengenai persiapan sektor pariwisata DIY menyambut new normal. Pada siang hari ini telah hadir 2 narasumber. Nanti rencana ada 3 narasumber yang akan bergabung dengan diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak KMTA Tirto Diprojo. Beliau adalah Direktur Utama Gembira Lokaju. Selamat siang Pak Joko Tirtono. Saya memanggilnya Pak Joko Tirtono aja ya. Halo Pak Joko, suaranya enggak keluar? Selamat siang Pak Sugeng, Oto. Salam sehat selalu dari kami Gembira Loka. Ya, oke. Serta sebelum kita mulai, saya sapa dulu narasumber kedua. Narasumber kita kedua adalah Bapak Kolek Widianto. Beliau adalah pengelola objek wisata Tebing Breksi. Selamat siang Pak Kolek. Selamat siang Mas Sugeng, salam sehat dari Tebing Breksi. Nanti kita mulai diskusi Pak. Ya. Seperti kita ketahui, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusulkan tidak kurang 40 desa destinasi wisata untuk mengikuti uji coba pembukaan wisata selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Namun oleh pemerintah pusat hanya ada 3 destinasi wisata yang akhirnya disetujui untuk dibuka pada masa level 3 ini, yaitu Gembira Lokaju, Tebing Breksi, dan Hutan Pinus Sari Mangunan. Nah, untuk mengupas tema kita persiapan sektor pariwisata DIY menyambut new normal, kita akan langsung bertanya kepada narasumber. Yang pertama ke Pak Joko Tirtono. Pak Joko, ini kan Gembira Loka sudah mulai buka kalau nggak salah sejak Senin kemarin ya. Nah, mungkin dari Pak Joko bisa menjelaskan selama sekitar 3 hari ini bagaimana pelaksanaan pembukaan uji coba Gembira Lokaju saat PPKM level 3 ini. Monggo Pak Joko. Ya, terima kasih. Selamat siang pada Pak Sugeng beserta seluruh kru dan jajarannya, dan selamat siang para peserta daripada talk show pada siang hari ini. Bahwa selama uji coba 3 hari ini ya berjalan dengan lancar ya. Jadi kalau saya sebutnya adalah reopen. Jadi karena kita sudah pernah buka pada bulan Agustus yang lalu, ya tanggal 3 Agustus, kemudian ditutup lagi karena adanya pembatasan PPKM darurat, ya pada tanggal 3 Juli yang lalu tahun 2021 tahun ini, kemudian mulai dibuka kembali, jadi bukan new normal, jadi new normal jilid 2 kalau menurut saya. New normal jilid 2 yang ada pada saat ini. Jadi dikarenakan adanya persyaratan, salah satunya adalah seluruh pengunjung harus melakukan scan dengan Peduli Lindungi, sehingga mempunyai beberapa kategori-kategori yang harus ada dilaksanakan pada saat ini. Jadi persyaratan-persyaratan itu pasti ada. Kalau mengenai masalah berapa jumlah pengunjung yang ada pada saat ini, terdata pada uji coba hari pertama pada tanggal 13 hari Senin yang lalu, adalah pengunjung yang berhasil masuk sesuai dengan kriteria Peduli Lindungi adalah sebanyak 34 orang. Ya. Dari total yang tidak bisa masuk sekitar 168 orang yang terdeteksi oleh kami. Rata-rata mereka. Kemudian uji coba yang kedua adalah kemarin hari Selasa tanggal 14 yang berhasil masuk adalah 24 orang dari 173 orang yang tidak berhasil masuk di Gembira Loka. Kemudian hari ini, siang hari ini, sampai dengan jam 11 tadi ada 27 orang. 27 orang ya, data yang lainnya belum ada. Rata-rata mereka yang tidak bisa masuk itu karena mereka orang tuanya sudah vaksin, tetapi membawa anak kecil. Ya, anak di bawah umur 12 tahun, mereka tidak bisa masuk. Kalau yang lansia terdaftar hari pertamanya 5, kemudian yang belum vaksin hanya 10, jadi mereka hanya sedikit yang belum vaksin. Artinya mereka yang belum vaksin itu
merah ya. Kemudian yang hijau kuning ada 93 dan 34. Jadi rata-rata terkendala dengan mereka itu berkunjung membawa anak-anaknya. Itulah yang paling utama yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa masuk. Jadi hari pertamanya 34, hari kedua 24, dan hari ini tadi sekitar jam 1 ada 27 pengunjung. Oke Pak Joko. Mungkin juga dalam kesempatan ini Pak Joko bisa menjelaskan syarat-syarat apa saja sih untuk masuk ke Gembira Lokal Zoo bagi mungkin warga yang ingin menikmati koleksi-koleksi satwa yang ada di Gembira Lokal Zoo, Pak Joko. Ya, bagi Gembira Lokal sebetulnya syaratnya sangat mudah sekali, bahwa mereka adalah pasti otomatis berbadan sehat, ya, melalui protokol kesehatan yang kita siapkan itu. Ya. Kemudian mereka ini sekarang ini adalah mereka harus men-scan dari Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi itu karena ada 3 kategori. Dan Peduli Lindungi sendiri dari kategori-kategori yang ada saat ini itu adalah ada yang warna hijau, artinya mereka sudah vaksin 2 kali dan sehat. Kalau kuning artinya mereka vaksin hanya sekali dan sehat. Itu adalah dua-duanya yang diizinkan masuk. Ya, dengan batasan usia minimal harus 12 tahun ke atas sampai dengan usia 70 tahun. Itu adalah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah ya. Kemudian kalau mereka yang warnanya orange atau yang warnanya merah itu adalah mereka yang belum vaksin. Ya, yang belum vaksin. Ya, jadi yang belum vaksin mereka tidak diperkenankan masuk ataupun sebagai penyintas dalam waktu 3 bulan. Jadi pernah sakit COVID dalam waktu 3 bulan itu. Jadi mereka tidak diizinkan masuk. Gitu. Ya, itu. Kemudian yang hitam, yang banyak itu ditemukan yang di mass media banyak, adalah orang yang terkonfirmasi positif atau mereka yang kontak erat. Kontak erat itu artinya mungkin seseorang dilaporkan bahwa dia pernah kontak erat dengan orang yang positif. Itu pun kalau yang hitam itu kalau mereka melakukan tes laboratorium di tempat laboratorium yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang resmi. Tapi kalau mereka otomatis orang yang tanpa gejala, mereka pun sakit ya tidak bisa terdeteksi oleh Peduli Lindungi. Gitu. Bahkan orang yang hijau sudah vaksin 2 kali bisa saja dia kena terkonfirmasi COVID-19, dia positif. Tapi karena dia sudah vaksin 2 kali, dia jadi OTG, bisa saja dia lolos masuk. Karena dia kan merasa tidak sakit, sehingga tidak melakukan tes, atau hanya melakukan tes secara pribadi. Itu seperti itu. Jadi inilah yang sangat memberatkan bagi kami, karena harus diwajibkan semacam seperti itu. Nah, kemudian yang hitam sendiri, kalau ditemukan seperti apa? Ini adalah yang masih sampai sekarang juga masih terkendala, karena yang hitam itu kami harus melaporkan langsung kepada gugus tugas, sehingga dia akan dijemput atau bahkan dia adalah akan dimasukkan ke shelter secara terpadu. Jadi bukan hanya dihalau, tapi kalau dihalau berarti otomatis kan dia masih berkeliaran kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi Gembira Lokal saat ini, karena dengan adanya Peduli Lindungi ini bagi Gembira Lokal adalah semacam hanya screening ya. Screening bagi mereka yang sudah vaksin, screening mereka yang baru vaksin 2 kali, sekali. Ya. Ataupun yang saya katakan yaitu memaksa mereka untuk vaksin. Seyogianya kalau mereka memaksa untuk vaksin, ya seyogianya disediakan saja tempat itu untuk divaksin atau tempat yang terdekat di mana mereka bisa vaksin. Dan yang berikutnya Peduli Lindungi juga baik supaya orang-orang yang terpapar, orang yang positif, terkonfirmasi supaya tidak keluyuran, tidak dulan kemana-mana, untuk mencegah prosentase daripada penyebaran. Itu kira-kira yang menjadi persyaratan. Kalau objek wisata buka, harus adanya mereka harus lolos dari verifikasi CHSE. Ya. CHSE adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, bahwa salah satunya harus memperoleh pengakuan. Jadi tempatnya harus sudah memenuhi protokol kesehatan yang baik. Itu seperti kayak kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian terhadap lingkungan.
standar. Nah, Gembira Loka sudah mengajukan bulan Desember, kemarin puji Tuhan pada bulan Agustus sudah diverifikasi dan sudah keluar dan diizinkan. Itu adalah dua hal yang paling utama bagi Gembira Loka. Oke, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Dan pada kesempatan saat ini sudah bergabung Bapak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata DIY. Saya sapa lebih dahulu Pak Singgih. Selamat siang Pak Singgih. Selamat siang Mas Sugeng. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini tadi kita sudah dulu ya. Sehat dan bahagia. Iya, betul Pak. Ini tadi kita sudah memulai diskusi dan tadi yang pertama Pak Joko Tirtono dari Gembira Loka dan juga bergabung dengan kita Pak Kolek dari Tebing Beji. Dan nanti juga peserta bisa langsung bertanya kepada narasumber melalui kolom chat yang ada di Zoom atau juga raise hand bisa langsung bertanya langsung kepada narasumber. Sebelum kita ke Pak Kolek, saya langsung ke Pak Singgih terlebih dahulu ya. Pak Singgih mungkin bisa menjelaskan soal persiapan 3 destinasi wisata yang uji coba buka di DIY, karena dari 3 itu Gembira Loka sudah buka, tapi kalau nggak salah 2 itu masih dalam tahap persiapan ya. Nah, mungkin Pak Singgih bisa menjelaskan lebih detailnya soal 3 destinasi wisata yang ada di DIY untuk uji coba pembukaan itu, Pak. Terima kasih Mas Sugeng, Pak Joko, Mas Kolek, dan seluruh peserta talkshow pada siang hari ini. Ya, mohon maaf saya telat tadi dari Bandara YIA nyoba kereta gitu ya, karena itu merupakan akses bagi wisatawan dari bandara menuju ke Kota Yogyakarta. Saya ingin sampaikan bahwa persiapan yang dilakukan oleh ketiga destinasi wisata ini sudah sangat bagus. Kami pantau, kami berkomunikasi dengan ketiga destinasi wisata tersebut. Itu pada saat kami sudah mendapatkan kekancingan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menetapkan 20 destinasi wisata atau tempat wisata yang dijadikan sebagai uji coba. Sekali lagi adalah uji coba. Ya, salah 3 dari 20 itu adalah yang pertama Gembira Loka Zoo, kemudian Taman Tebing Breksi, dan satu lagi di Bantul itu adalah di Pinus Sariman. Nah, kenapa ketiga destinasi ini kemudian ditunjuk untuk melakukan uji coba? Tentu ketiga tempat wisata ini sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang paling utama, mandatori adalah sudah mendapatkan sertifikat CASC. Itu adalah merupakan pengakuan bahwa destinasi tersebut sudah mempunyai protokol kesehatan, sudah menerapkan protokol kesehatan, dan fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan itu ada. Kesiapan SDM juga sudah siap. Jadi itu salah satunya. Nah, kalau tempat wisata yang belum mengantongi sertifikat CASC, maka itu belum diperbolehkan saat ini untuk melakukan uji coba. Sehingga ketiga tempat wisata itulah yang kemudian kita lakukan atau ditunjuk sebagai tempat wisata. Nah, setelah kita mendapatkan surat penetapan, maka kemudian kita bergerak menghubungi ketiga tersebut untuk mempersiapkan QR code dan dipastikan bahwa ketiga tempat wisata tersebut sudah mendapatkan QR code. Kemudian kita lakukan hari Sabtu ya Pak Joko, di tempat Pak Joko ini ketiga destinasi kumpul, kita briefing seperti apa nantinya dan tahap berikutnya. Hari Senin pagi masing-masing destinasi wisata atau tempat wisata sudah melakukan simulasi ya, simulasi secara internal. Ya tentu kemudian ini akan memastikan bahwa arus masuk, arus keluar, di mana menempatkan QR code, mana nanti petugas dan sebagainya, ini dipastikan di hari Senin tersebut sudah clear, sudah selesai. Nah, yang lebih duluan karena Pak Joko ini semangatnya luar biasa, ya, dan petugas di Kebun Binatang Gembira Loka ini juga muda-muda dan sangat terampil sekali, sehingga di hari Senin siang ya Pak Joko sudah menerima kunjungan sampai hari ini. Ya, tentu akan diikuti oleh
dua tempat wisata yang lain yang saya yakin juga dari sisi kesiapan mereka sudah sangat siap, karena sebetulnya yang sudah mendapatkan sertifikat CSC mereka ya sudah siap dari sisi penegakan implementasi protokol, SDM dan sebagainya. Jadi itu Mas Sugeng yang kemudian sudah dilakukan, dan kami juga ada dua sistem yang kami jalankan ya. Yang pertama sistem screening kesehatan itu menggunakan Peduli Lindungi ya, screening kesehatan supaya dipastikan yang masuk ke dalam tempat wisata, baik itu pengelola maupun wisatawan itu sehat semua. Jadi menggunakan Peduli Lindungi, ini berlaku untuk pengelola, petugas, dan wisatawan yang akan masuk. Kemudian yang kedua adalah karena kita masih uji coba, kapasitasnya baru diperbolehkan 25% dari kapasitas penuh, maka disarankan oleh Kementerian Kesehatan untuk menggunakan sistem reservasi. Dan sistem reservasi ini adalah yang kita sudah lakukan selama pandemi ini dijalankan di daerah istimewa Yogyakarta, dan ini merupakan satu-satunya sistem reservasi yang digunakan oleh banyak destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. 4 kabupaten, 1 kota menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Ini kebetulan saya pakai apa ini namanya, kaos Visiting Jogja. Pak Menteri juga pernah menggunakan Visiting Jogja dan mengapresiasi. Nah, sistem reservasi ini memastikan bahwa kunjungan wisatawan itu tercatat. Ini untuk untuk tracing, dan juga sebetulnya kebutuhan dari tempat wisata ini akan mendapatkan data dari aplikasi Visiting Jogja ini. Oh, yang berasal dari kabupaten mana, provinsi mana, usianya berapa, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai media promosi bagi tempat wisata tersebut. Jadi kita berikan hak akses ya untuk data wisatawan yang melakukan reservasi dengan menggunakan Visiting Jogja yang sekarang ini versi baru edisi 9 September sudah rilis, itu bisa pembayaran secara non tunai dengan menggunakan QRIS-nya tempat wisata tersebut. Jadi semakin mudah, kontak langsung dengan petugas juga tidak lebih diminimalisir karena dengan pembayaran secara cashless itu dilakukan. Jadi pembayaran reservasi secara online, kemudian juga pembayaran secara cashless, juga data wisatawan ini bisa diakses oleh pengelola itu sendiri. Jadi dua sistem ini kita jalankan di 3 tempat wisata ini, dan sampai sekarang sudah ada 127 tempat wisata yang menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Kalau Peduli Lindungi ini juga terus dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, karena Mas Sugeng, kita tahu bahwa pandemi ini kan baru ada 2020, jadi belum ada yang mempunyai pengalaman yang sangat hebat penanganan pandemi. Jadi semuanya serba kita uji coba, sehingga jangan khawatir kalau kemudian nanti ada perubahan-perubahan, ada penyempurnaan. Seperti itu Mas Sugeng, kesiapannya dipastikan sudah siap, dan sehingga nanti kemudian bisa dilakukan uji coba untuk masyarakat wisatawan umum. Nanti Mas Sugeng. Terima kasih Pak Singgih. Kita ke Pak Kolek. Pak Kolek, kalau di Tebing Breksi bagaimana persiapan untuk pembukaan, dan rencana kapan akan mulai dibuka untuk wisatawan? Iya, Sugeng siang Pak Singgih, Sugeng siang Pak Joko. Untuk kesiapan sendiri, Mas, kita mulai akan uji coba secara umum itu untuk besok hari Kamis tanggal 16 September. Nah, itu. Walaupun dari kemarin kita juga sudah mulai uji coba mulai hari Senin, tapi untuk intern karyawan dan warga sekitar. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesiapan sendiri tadi memang sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Pak Joko juga Pak Singgih. Ya, pada intinya sama. Akan tetapi saya cenderung ini menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di Breksi. Terutama ini adalah signal, Mas. Nah, signal yang ada di Breksi ini hanya ada satu provider yang kuat. Padahal syarat mutlak untuk bisa scan barcode itu adalah ya dengan kekuatan sinyal ini. Akan tetapi itu sudah kami upayakan, yaitu dengan penambahan WiFi
pemancar WiFi, bahkan kita tempatkan di 2 tempat yang berjauhan. Jadi supaya nanti tidak ada tatkala ada pengunjung yang itu banyak dalam satu saat, itu bisa kita pisah. Karena apa? Di Breksi itu kan salah satu destinasi yang lumayan unik. Jadi antara bayar tiket masuk dan bayar parkir itu jadi satu. Makanya ini kita siasati dengan perluasan di area scan QR code itu tadi. Nah, itu. Akan tetapi itu juga akan lancar tatkala pengunjung yang masuk ke Breksi itu sudah mendownload atau sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Karena apa? Kalau mereka belum mempunyai itu nanti kalau mereka mendownload di sini itu juga akan memakan waktu. Kemarin pernah kita coba dengan sinyal yang kuat saja, itu memerlukan waktu kurang lebih 10 menit baru bisa terdownload. Nah, belum lagi nanti kalau dia belum mendownload. Artinya verifikasi dari download ini sendiri kan menggunakan verifikasi dari seluler. Artinya walaupun sudah ada WiFi, kalau jaringan seluler juga tidak kuat, artinya kan sangat sulit untuk bisa mendownload aplikasi tersebut. Jadi sekali lagi kami harapkan untuk sebelum berkunjung ke Breksi bisa download dulu di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian ditambah lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigih juga bahwa untuk mempunyai juga aplikasi Visiting Jogja. Kalau itu kita sudah melakukan sejak pertama kali uji coba di masa new normal, yaitu Juli 2020. Kalau itu sudah kita nggak masalah lah, udah lancar. Begitu Mas Sugeng. Oke. Pak Koling nambahi pertanyaan Pak Koling. Ini kan uji coba ketika PPKM tahap ketiga ya, PPKM level 3. Nah, mungkin ada perbedaan kan untuk pengunjung yang akan masuk ke wisata Breksi. Nah, dari pengelola sendiri mungkin bisa juga kesempatan ini dijadikan sosialisasi dari Pak Kolik untuk warga, terutama wisatawan. Nantinya setelah masuk Breksi itu gimana? Apakah ada alur-alur tertentu atau gimana? Kan nggak bisa sebebas seperti waktu sebelum pandemi kan, bisa jalannya seenaknya kan. Sekarang mungkin ada alur-alur untuk para pengunjung agar untuk menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan gitu Pak. Jadi pada intinya masuk Breksi screening kesehatan dulu melalui Peduli Lindungi. Nah, itu setelah itu baru beli tiket masuk. Nah, itu. Terus nanti juga sudah kita buatkan alur lengkap dengan petugas yang membawa megafon. Nah, kita kan juga sudah petakan titik-titik mana pengunjung itu berkumpul atau titik-titik prioritas yang dikunjungi di Breksi. Nah, di situ akan selalu kita ingatkan dengan petugas yang membawa pengeras suara. Selain ada selalu kita siarkan tiap 10-20 menit sekali tentang prokes ini dari tempat informasi utama. Antara lain seperti itu, Mas. Ya, oke. Ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Aira. Kalau tempat wisata harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, bagaimana nasib anak-anak yang di bawah 12 tahun yang memang belum wajib vaksin? Masa anak-anak cuma nunggu di parkiran? Nah, mungkin Pak Singgi bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Aira ini. Monggo Pak Singgi. Nggak dengar Pak suaranya. Oh, maaf, masih ya, mute. Ya, jadi memang ini banyak sekali yang menanyakan tentang hal itu, tetapi sekali lagi ini adalah uji coba. Artinya kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Kita masih di level 3, bahkan level 2 pun masih disyaratkan untuk ini. Jadi saya kira ini kita bersabar terlebih dahulu, daripada kemudian kita membuka aktivitas masyarakat ini seluas-luasnya, tetapi kemudian nanti akan menimbulkan gelombang ketiga, ya, gelombang ketiga COVID-19. Jadi kehati-hatian inilah yang dijaga oleh pemerintah, bukan oleh saya, bukan oleh Pak Joko dan semuanya, tetapi oleh pemerintah kita semuanya.
mari kita bersabar terlebih dahulu untuk kemudian memastikan bahwa situasinya nanti betul-betul akan semakin lebih baik. Jadi tidak hanya di tempat wisata saja yang kemudian dibatasi bahwa yang boleh masuk itu adalah di atas 12. Di tempat mal juga sama. Jadi ini sudah merupakan keputusan dan ini adalah bentuk kehati-hatian dari pemerintah untuk kemudian melakukan uji coba. Dan kita akan berusaha yang paling dekat ini adalah usaha kita adalah menurunkan level. Ya, kemarin kita sudah berhasil menurunkan level dari 4 ke 3. Maka kita sekarang berusaha menurunkan level dari 3 ke 2. Kemudian kalau sudah 2 nanti berusaha menurunkan level 2 ke 1. Ini adalah tahapannya. Jadi kalau kemudian setiap minggu kita dievaluasi, ya, kemudian PPKM kok diperpanjang lagi, ya memang kita usahanya bukan kemudian diperpanjang atau tidak, tapi adalah penurunan level yang menjadi target kita. Sehingga sekarang ini digencarkan, diakselerasi vaksinasi ini untuk juga menjadi kunci penurunan level PPKM itu tersebut. Jadi mohon bersabar terlebih dahulu, sehingga situasinya nanti bisa aman, supaya kita tidak naik level. Sudah 3 nanti naik ke 4 lagi kan repot lagi nanti. Sehingga kita sabar terlebih dahulu. Ngaten nggih? Ya, Pak Sigit. Ini juga ada dari Mbak Selene, meskipun sudah dibuka, tetap saja saya di rumah saja. Lah, anak saya baru berumur 9 tahun. Nggak bisa masuk tempat wisata yang dibuka. Tapi kalau masuk rumah makan yang letaknya di tengah sawah atau dekat bukit, meski ramai, anak-anak tetap saja bisa masuk. Jadi kok terasa aneh ya, kayaknya kebijakannya gimana gitu. Dia nggak sih, kalau hanya perasaan emak-emak macam saya saja. Nah, mungkin Pak Sigit bisa menanggapi. Mbak Selene merasa ada ketidakadilan gitu, karena ada di beberapa tempat anak-anak bisa masuk, tapi di tempat wisata nggak bisa gitu, Pak. Ya, ini sebetulnya kebijakan inilah sebetulnya ingin membuat satu regulasi yang aman ya. Kalau kemudian kita mengasumsikan lawang neng pasar oleh mlebu kok, tapi tingkat risikonya itu akan sangat tinggi. Maka kemudian pemerintah mengatur ini semua, tempat wisata, kemudian yang di pusat perbelanjaan, yang baru kan pusat perbelanjaan sekarang kan juga harus supermarket itu kan harus pakai peduli lindungi juga. Ya. Kita ikuti saja sebetulnya apa kebijakan ini, karena ini bentuk kehati-hatian itu tadi. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk kehati-hatian kita supaya itu tadi mengurangi resiko dan situasi yang sudah mulai membaik ini jangan sampai kemudian karena tuntutan masyarakat lawang saya kira ora masalah kok nyatane nang pasar nang ngene ya ora masalah. Tapi kalau kemudian nanti boom lagi, nanti yang disalahkan ke pemerintah lagi. Maka kemudian ini mari kita jaga bersama-sama untuk masih mengurangi aktivitas, dan kalau dari sektor pariwisata ya baru yang diuji coba adalah 3 tersebut. Oke, terima kasih Pak Sigit. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan Gembira Loka sudah mulai uji coba sejak hari Senin yang lalu ya. Dan virus corona itu tidak hanya menyerang ke manusia, tapi hewan juga bisa ya Pak. Nah, sementara di Gembira Loka itu banyak-banyak satwa. Nah, dari pengelola Gembira Loka sendiri itu untuk melindungi satwa dari kemungkinan tertular itu bagaimana Pak Joko? Apakah ada perbedaan pengunjung yang masuk di Gembira Loka pada saat ini dengan sebelum pandemi, atau mungkin jaraknya semakin jauh atau gimana gitu Pak Joko? Ya, jadi yang pasti bahwa satwa itu bisa sehat dikarenakan perawatnya sehat. Ya. Sejak awal pandemi, Gembira Loka selalu mengutamakan kesehatan bagi para kiper yang saya sebut perawat itu tadi. Jadi mereka harus sehat sehingga tidak akan menularkan kepada binatang yang dipelihara. Karena binatang itu tidak akan tertular kalau tidak dari perawatnya. Karena binatang Gembira Loka tidak dolan-dolan, tidak liar, kemudian ya tidak jalan-jalan ke objek wisata, jalan-jalan ke pasar. Kalau dikasih makan ya mereka di kandang. Nah, paling utama adalah kipernya. Di mana kiper sejak awal kita membagikan kiper itu harus selalu hidup pola sehat. Bahkan kalau kiper yang merasa sakit,
itu harus segera melapor dengan jujur sejak awal. Jadi mereka itu adalah kiper itu diberikan kebijakan termasuk di Gebraloka ini selama mereka tutup, kita kesepakatan dengan para karyawan kita hanya memberikan gaji pada mereka 50%. Ya. Kemudian 50%-nya itu adalah dibagi setelah 25 hari. Sehingga kalau mereka masuk selama 25 hari, otomatis mereka juga akan menerima gaji utuh. Jadi mereka tidak takut ya kalau mereka sakit misalnya seperti kayak flu, batuk-batuk, begitu batuk-batuk mereka segera melapor karena mereka tetap akan memperoleh gaji gitu maksudnya. Kecuali kalau mereka masuk baru digaji ya mereka akan diam-diam tidak mau melapor secara tidak jujur gitu. Supaya mereka jujur ya kita harus memberikan reward pada mereka sakit ataupun tidak ya otomatis mereka akan diberikan honornya. Nah, otomatis kalau mereka sakit ya otomatis kita akan melakukan tracing. Tracing itu juga akan dilakukan terhadap keluarganya dan akan kita bantu melalui vitamin, melapor segera. Bahkan pada waktu kemarin puncak-puncaknya di Jogja ini, melapor pun juga diabaikan. Mereka tidak bisa ditangani. Sehingga Gebraloka harus mengambil tindakan, langsung harus memantau setiap karyawan yang sakit. Nah, selama pandemi ini, salah satunya yang harus kami buat itu adalah mereka harus vaksin. Vaksin itu bukan hanya pada karyawan, tapi kami mengusahakan kepada seluruh keluarga karyawan. Bahkan keluarga karyawan serumah. Ya, kakaknya yang serumah, adiknya yang serumah, ibunya, gitu. Termasuk para pedagang. Bagi pedagang yang mempunyai kios maupun pedagang acungan, semua sudah divaksin. Hanya ada 2 karyawan yang belum divaksin, karena satu kondisinya karena hamil, kedua karena dia tidak diperbolehkan oleh dokter karena tekanan darahnya masih tinggi. Seperti itu. Ya, itu adalah yang 2 hal itu. Dan itu masih dirumahkan sampai sekarang. Mereka supaya mengurangi risiko yang ada. Dan sejak awal kita pun langsung melakukan tracing. Caranya adalah mereka melakukan tes swab antigen secara mandiri. Kemudian kalau mereka yang dideteksi positif, baru kita melakukan swab di lab yang terdaftar sehingga mereka akan memperoleh surat keterangan bahwa dia positif. Dengan positif itu mereka bisa melaporkan kepada gugus tugas terkecil lagi-lagi, RT, lurah atau kecamatan. Dan puji Tuhan ya sampai sekarang sudah tidak ada karyawan yang terpapar karena paling banyak karyawan terpapar pada bulan Juli kemarin. Itu pun bukan klaster daripada di Gebraloka, tapi klaster dari keluarga masing-masing. Jadi tidak ada klaster yang ada di Gebraloka. Ya, sampai sekarang Gebraloka tidak ada klaster sama sekali, tidak ada penularan antar karyawan karena karyawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan otomatis akan memperoleh surat peringatan. Bahkan karyawan kemarin yang tidak mau vaksin pun langsung diberikan surat peringatan ketiga. Otomatis supaya mereka mau periksa, mau berusaha untuk vaksin. Diberi waktu selama 6 bulan harus bisa vaksin. Itu salah satu bentuk. Jadi bentuk-bentuk pembelajaran kita, pengawasan terpadu, monitoring, dan diberikan semacam kayak teguran maupun peringatan bagi mereka seluruh karyawan. Itu adalah yang paling utama. Jadi sehingga binatang pun yang sampai sekarang pun ada sudah dilakukan swab. Ya. Paling banyak adalah orang hutan, sebanyak 6 ekor orang hutan dilakukan swab. Kemudian ada harimau, ada kucing, ya, yang kucingan kecil gitu ya. Itu mereka dilakukan swab. Termasuk kemarin anak orang hutan yang umurnya baru 30 hari, kipernya terkonfirmasi ternyata. Dia termasuk gejala ringan, hanya flu kecil gitu ya. Sehingga semua di swab semua. Puji Tuhan tidak ada penularan terhadap si bayi orang hutan itu dan kondisinya masih sehat sampai sekarang. Itulah bentuk-bentuk dari kami untuk melakukan protektif daripada binatang-binatang yang ada di Gebraloka. Termasuk mereka ada yang menyumbang binatang, ternyata penyumbangnya adalah positif. Otomatis ya kita harus melakukan beberapa swab terhadap binatang-binatang yang disumbang itu. Ternyata juga tidak ada penularan. Otomatis protokol kesehatan adalah yang paling utama. Ya gitu Mas Sugeng. Berarti ketika uji coba sekarang ini pengunjung tidak bisa berinteraksi langsung dengan binatang ya Pak Joko? Tidak seperti waktu pandemi itu ya? Ya, jadi mereka berinteraksi kepada binatang-binatang yang ada di petting zoo. Petting zoo adalah binatang-binatang ternak, tapi dengan cara semua mereka harus ada cuci tangan, hand sanitizer. Artinya
berinteraksi adalah memberikan makan. Ya, memberikan makan kepada binatang, bukan mereka memeluk binatangnya, tidak, memegang-megang binatangnya, tidak, tapi memberikan makan pada binatang. Karena sampai sekarang ini tidak ada penelitian dimanapun juga berkaitan tentang masalah penularan melalui makanan, kecuali tangannya adalah terinfeksi. Maka dengan ini sebelum memegang makanan harus mereka kondisinya bersih semua dan harus menggunakan masker. Itu adalah yang paling utama. Ya, atau nun Pak Joko. Kita ke Pak Kolik. Pak Kolik, ya. Ini kan mulai besok tebing Breksi akan mulai dibuka ya. Dan apa namanya, untuk uji coba pada objek wisata ini ada pembatasan jumlah pengunjung ya. Nah, antisipasi dari pengelola Breksi bagaimana Pak? Jika nanti pengunjung yang datang akan lebih banyak dari kapasitas yang diperbolehkan untuk berada di lokasi wisata. Apakah disediakan tempat khusus atau bagaimana? Jadi kalau kita kan dari awal memang sudah bersinergi dengan teman-teman pengelola, ada yang bertugas di jalan, Mas. Ada yang bertugas di jalan, artinya kita juga sudah menyiapkan kantong pasir parkir yang ada di bawah sebelum naik Breksi. Tatkala nanti di Breksi itu sudah penuh. Seperti itu. Akan tetapi kita juga, tapi hanya prediksi ini Mas ya. Ya. Seperti waktu dulu new normal. New normal itu kan kita juga membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk bisa kunjungan itu hampir normal kan gitu. Nah, jadi walaupun ini tebing Breksi dibuka, saya yakin kok tidak serta-merta kok terus pengunjung itu budak itu tidak. Seperti itu. Tapi sudah kita antisipasi. Misalnya pengaturan pengunjung yang masuk ke Breksi. Kebetulan Breksi itu kan destinasi yang objek utamanya itu adalah di tengah. Parkir mengelilingi objek utama. Jadi itu kita bisa membagi, mengatur alur dari pengunjung. Misalnya parkir yang ada di depan. Itu biasanya yang dia muat 50 mobil, karena ini new normal mungkin hanya kita kasih 20-25 mobil. Nah, lainnya nanti kita bagi dari pos tiket. Bisa diarahkan ke arah parkir yang belakang. Begitu seterusnya. Karena parkiran di Breksi itu mengitari objek utama. Jadi lebih mudah untuk mengontrolnya, Mas. Untuk mengatur, menyebar titik-titik kunjungan. Seperti itu, Mas. Oke, matur nuwun Mas Kolik. Saya ke Pak Singgih lagi. Pak Singgih, Pemda DIY sendiri mengusulkan 40 objek wisata bisa dibuka saat uji coba pembukaan objek wisata ya. Apakah dari Pemda DIY sudah mendapatkan semacam respon dari pemerintah pusat soal selain dari 3 objek wisata itu Pak, nanti rencananya objek wisata mana saja yang nanti akan dibuka lagi Pak? Suaranya belum keluar Pak. Penambahan lokasi uji coba akan sangat tergantung dari 3 tempat wisata yang sekarang ini sedang diuji coba. Jadi keberhasilan atau penambahan itu akan dievaluasi manakala ketiga tempat wisata yang diuji coba sekarang ini berjalan dengan baik, tertib, dan seterusnya. Jadi makanya dari awal saya juga mengajak dari ketiga tempat wisata ini, mari kita jalankan betul-betul aturan dari sisi rambu-rambu untuk melakukan uji coba ini dengan baik. Karena namanya uji coba, jadi ini pasti setiap hari, setiap minggu akan dilakukan evaluasi. Kalau evaluasinya baik, masih akan ditambah. Tapi kalau evaluasinya buruk, maka kemudian akan mengulang dan diulang supaya betul-betul sistemnya itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang walaupun kita mengusulkan 40, tapi kalau kemudian pelaksanaan uji coba ini ternyata tidak baik, maka kemudian juga saya yakin tidak akan ditambah. Kebalikan, kalau kita mengusulkan 40, ternyata 3 dari uji coba tempat wisata ini bagus, ya, disiplin gitu ya, menerapkan rambu-rambu tersebut, maka insya Allah Pak Menteri akan melakukan penambahan tempat uji coba itu sendiri.
Gitu, Mas Sugeng. Pak Sigit, seminggu yang lalu atau paling nggak 2 minggu yang lalu, meskipun masih ada larangan objek wisata untuk dibuka, tapi beberapa objek wisata seperti Malioboro itu banyak ramai dikunjungi wisatawan ya. Bahkan kemarin Mas Odala sempat juga menyinggung soal itu dan khawatir kalau itu terjadi akan apa namanya juga bisa jadi zona merah lagi. Nah, ini kan sudah ada 3 yang buka dengan protokol yang ketat. Tetapi tadi Pak Joko mengungkapkan data bahwa banyak yang ditolak dari wisatawan dibandingkan yang masuk, karena salah satunya yang paling dominan itu mereka membawa anak kecil, jadi sehingga tidak bisa masuk. Jadi kayak hari pertama yang masuk 30 orang, tapi yang ditolak 168 orang. Nah, mungkin Pak Sigit bisa menjelaskan ke kita, mungkin dari Pemda DIY untuk mengantisipasi hal itu seperti apa, Pak? Jadi mungkin yang ditolak-tolak itu akan mungkin mencari tempat atau objek wisatanya lain untuk dikunjungi gitu, Pak. Itu kan akan lebih berisiko juga kepada warga DIY. Jadi begini Mas Sugeng dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Jadi secara umum tempat wisata yang ada di DIY saat ini tutup. Ya. Ini yang harus dipahami. Yang kemudian selain yang melakukan uji coba, yaitu 3 tadi. Ya. Jadi ini harus dipahami. Kalau Malioboro itu kan merupakan jalan sentra ekonomi yang kadang-kadang kemudian disebutkan di situ destinasi wisata. Tapi kan nggak bisa ditutup gitu. Itu kan jalan untuk lalu lalang, ada aktivitas perkantoran, ada fasilitas ekonomi. Jadi memang sulit untuk ditutup Malioboro itu. Kecuali kemudian tidak boleh lewat di situ ya. Itu kan nggak mungkin. Nah, kemudian kalau di weekend kemarin itu sudah banyak wisatawan yang datang dan memaksa untuk masuk ke tempat wisata, ini yang perlu disayangkan. Saya sangat menyayangkan hal itu terjadi karena apa ya, kita masih belum baik-baik saja gitu loh situasinya. Nah, masih pandemi. Makanya kita lakukan uji coba yang 3 ini. Ya, 3 ini adalah merupakan percontohan dari penerapan protokol kesehatan dan sistem 2 sistem yang sekarang ini kita lakukan uji coba. Kalau ada yang kemudian kurang ya akan kita tambahi. Kalau ada yang belum sempurna kita akan sempurnakan, kan begitu. Jadi saya berharap masyarakat atau wisatawan sekarang ini lebih waspada terlebih dahulu, mungkin menunda rencana terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas kepariwisataan selain di 3 tempat wisata ini. Jadi saya sarankan seperti itu karena statusnya kita masih tutup semua dan kita belum bisa melayani dengan baik, dengan aman, dengan sehat kepada para wisatawan tersebut. Oke, matur nuwun Pak Singgi atas penjelasannya. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan Gembira Loka sudah 3 hari ini dibuka. Mungkin ada program-program khusus atau apa yang akan dilakukan oleh Gembira Loka untuk menarik minat wisatawan untuk kembali berkunjung ke Gembira Loka, Pak Joko. Pak Joko, suaranya belum keluar. Ya, jadi tergantung dari objek wisata itu sendiri. Karena namanya wisata itu biasanya tergantung. Kalau seperti halnya hampir rata-rata tempat objek wisata itu mereka wisata dengan keluarga. Jadi kalau mereka tidak wisata dengan keluarga, otomatis mereka tidak akan masuk, anaknya tidak mungkin akan ditinggal. Ya, itu adalah yang paling utama. Jadi memang Gembira Loka sangat-sangat dilematis sekarang. Objek wisata di mana juga. Kalau mereka mau tertib loh ya, kecuali mereka ada yang tidak mau tertib. Ada objek wisata yang merubah dirinya sekonyong-konyong sekarang menjadi restoran. Supaya dia bisa buka karena di dalamnya ada restorannya. Jadi mereka adalah pakai restorannya. Ya, tapi objek-objek restoran pun juga harus melakukan dengan peduli lindungi. Padahal banyak juga mereka restoran-restoran yang tidak menggunakan peduli lindungi sekarang. Ya, kalau kita yang tertib, ya otomatis ya seperti ini. Maka Gembira Loka akan menunjukkan ketertiban itu sebagai uji coba. Seperti yang katakan Pak Singgi tadi. Kami betul-betul mau tertib, strict. Tidak ada pengunjung yang akan masuk lolos
yang 12 tahun ke bawah. Yang sakit pun tidak akan bisa masuk. Tapi akan kami coba. Setidak-tidaknya selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini. Karena terus terang ya, dengan uji coba ini, otomatis beban yang timbul daripada kita tutup, itu mungkin lebih besar kalau pengunjungnya hanya dibatasi. Seperti halnya ya, kita harus menyediakan tempat informasi, penambahan sarana yang ada. Kita harus cetak informasi dan lain sebagainya. Menambah jumlah karyawan, terutama bidang pelayanan, pemandu yang membantu aplikasi. Kemudian kasir, portir harus ada. Parkir kita tambah, keamanan kita tambah, kebersihan. Yang biasanya mungkin karyawan itu bisa dirumahkan, sekarang menjadi mereka masuk. Otomatis konsekuensinya kalau mereka masuk, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih. Kemudian operator wahana, Bidaloka karena ada kereta keliling, ada kapal katamaran yang merupakan satu paket, itu merupakan BBM, butuh listrik. Ya. Perubahan kebijakan penggajian, kalau mereka masuk otomatis gajinya akan berubah. Nah, evaluasi ini akan kita lihat selama 2 minggu ke depan. Mungkin dalam hal ini Bidaloka sendiri dianggap sebagai lembaga konservasi, di mana kita itu menghidupi 3 makhluk hidup ciptaan Tuhan. 1 manusia, satwa, dan tumbuhan. Maka Bidaloka sudah dianggap mampu, dewasa, sudah mandiri. Yang pasti Bidaloka sekarang ini masih hidup, baik manusianya, baik binatangnya maupun tumbuhan yang ada. Satwanya belum pernah diangon. Nanti kalau sudah diangon jadi malah bingung ya. Jalan-jalan sampai ke alun-alun, ya cari makan sendiri itu mana. Nah, inilah yang menjadikan hal yang paling utama. Maka kita harus monitoring selama ini bagaimana agar nanti Pak Singgi beserta seluruh jajaran Satgas yang sampai sekarang ini belum pernah belum pernah hanya sekedar ngaroke saja, tapi mereka berdiskusi secara intensif seperti apa Bidaloka ini diharapkan dengan tertib ini seperti apa. Inilah yang harapan-harapan kami. Karena ada objek yang tidak berizin, tanpa QR, dengan alasan ada sesuatu hal, tapi mereka tidak pernah ditertibkan. Tidak ada teguran, bahkan adanya sanksi. Itulah yang paling penting. Karena kami menyadari ya, seperti katakan Pak Sigit tadi ya, Malioboro betul, memang dia sebuah jalan. Tapi di sana kan jalan, bukan hanya orang jalan. Tapi di sana ada fasilitas warung, pedagang kaki limanya, pedagangnya, ada transportasi, ada pengamennya, berupa menjadi fasilitas umum. Di mana fasilitas umum ini untuk Inmendagri nomor 42 tahun 2021, dia juga belum boleh dibuka. Seperti hanya kecuali yang memperoleh izin seperti hanya 3 objek wisata ini. Ya. Bahkan mereka pun ada kami membandingkan juga apa bedanya dengan restoran yang terbuka. Padahal mereka restoran harus menggunakan peduli lindungi dan hanya diizinkan 1 meja 2 orang. Padahal di warteg tidak ada peduli lindungi, hanya kapasitasnya 50 saja. Pasar tradisional sama. Ada pasar tradisional di sini yang tidak tertutup ya, mungkin semi dia terbuka. Apa bedanya dengan supermarket yang ada, misalnya supermarket batasi pengunjungnya dan sebagainya, tapi tetap dengan peduli lindungi, anak-anak tidak bisa masuk. Hanya objek wisata dan di Malioboro. Ya, kami menyadari hal ini ya. Memang saya harapkan semua ini protokol kesehatan yang paling utama. Jadi saya minta pemerintah di semua tingkatan bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut membantu menurunkan level sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan kembali, berjalan normal kembali. Syaratnya pemerintah daerah harus memperluas vaksinasi, pengawasan PPKM, serta mengeterapkan pengawasan sampai dengan sanksi, bahkan memberikan mereka-mereka yang melanggar. Ya, jangan hanya dibiarkan saja. Kadang banyak dibiarkan saja, kita yang tertib menjadi korban kerumunan, ya kan? Mereka yang lainnya dibiarkan begitu saja. Inilah harapan-harapan kami supaya semua segala lapisan untuk bisa berdampingan melakukan kegiatan yang baik.
Jangan seperti halnya kasus bis wisata yang hari Sabtu kemarin sampai memenuhi yang ada di pantai sehingga dia tidak ada koordinasi sampai masuklah dia di kota. Sehingga di kota pun ada beberapa bis yang masuk. Seharusnya hal ini kalau koordinasinya baik dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, otomatis bisa mengurangi risiko-risiko ini. Ini semuanya kesadaran kita masing-masing. Ini harapan kami di Gebra Loka ini dan kami akan tetap tertib. Percaya bahwa kami ngetuske dawuh Pak Singgih supaya objek wisata yang lainnya juga bisa kembali buka kembali. Tapi saya mohon dengan sangat, kalau yang lainnya tertib, yang lainnya supaya ditertibkan. Bukan kita harus tertib, tapi yang lainnya hanya dibiarkan. Itu saja harapan. Terima kasih Pak Nun. Matur nuwun Pak Joko. Nah, mungkin Pak Singgih bisa memberikan tanggapan dari harapan-harapan dari Pak Joko tadi. Ya, Pak Joko itu luar biasa ya. Artinya punya komitmen yang sangat tinggi dan beliau itu selalu memberikan masukan-masukan. Jadi hari Sabtu pagi itu kami juga diskusi dengan Pak Joko dan luar biasa. Saya senang sama Pak Joko itu tidak hanya kemudian mengkritisi tapi memberikan solusi gitu ya. Dan apa yang tadi terakhir Pak Joko sampaikan tentang apa itu pengawasan, penegakan itu tadi malam sudah langsung saya sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi Pak Joko. Bahkan Pak Gubernur sendiri juga menyampaikan ke rapat yang tadi malam juga sudah disampaikan ke rapat dengan Pak Luhut dan sebagainya. Jadi aspirasi dari Pak Joko selalu kami dengarkan dan kami teruskan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian aksi lebih lanjut. Saya sepakat Pak Joko untuk penegakan karena nanti pasti kecemburuan itu muncul gitu ya. Dan ini waktu saya dikirimi video oleh Pak Joko kemarin, saya juga sebelumnya sudah dapat video agak lebih siang dan saya langsung koordinasikan dengan DIY dan kabupaten setempat ya. Ya mungkin karena perlu koordinasi yang lebih intens lagi Pak Joko. Jadi ini saya juga terima kasih sudah selalu diberikan informasi-informasi sehingga saya bisa bergerak lebih leluasa lagi. Saya berharap minggu ini tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti minggu kemarin. Dan ini perlu kerjasama bersama, ya. Pak Joko ngasih informasi, masyarakat ngasih informasi, kemudian saya bergerak ya. Kemudian juga UPD atau yang mempunyai kewenangan nanti akan bergerak. Saya kira kita saling mengingatkan seperti itu. Ngaten Mas Sugeng. Oke, Pak Singgih. Saya ke Pak Kolek. Pak Kolek, ini kan untuk masuk ke objek wisata sekarang kan harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Di aplikasi Peduli Lindungi itu akan seseorang yang status seseorang terhadap COVID itu akan kelihatan, baik apakah hitam, apakah merah, atau hijau. Nah, kalau di Brexit itu bagaimana Pak? Kalau nanti rencananya ketika ada pengunjung yang berstatus hitam gitu, apakah sudah ada tim khusus atau bagaimana? Suaranya belum keluar Pak Kolek. Masih belum keluar Pak. Mute, masih di mute kelihatannya. Halo Pak Kolek. Masih belum keluar suaranya. Pak Kolek masih tersambung dengan kita? Pak Kolek mungkin di gambar mic-nya Pak Kolek di unmute. Ya. Udah, Mas? Iya, monggo. Udah? Iya. Ya, sudah sih. Iya, sampun. Oh ya, untuk itu kita juga berkoordinasi dengan kecamatan, dengan Puskesmas, Pak, dengan Puskesmas sementara, karena arahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten kemarin supaya berkoordinasi dengan Puskesmas. Akan tetapi dari Puskesmas juga besok akan ada yang siaga ke Breksi. Jadi mulai besok itu juga tatkala nanti pengunjung dengan warna barcode
merah ataupun hitam. Nah, itu secara pastinya sekarang saya belum bisa menjawab itu akan dikemanakan. Nah, harapan saya juga nanti ada tempat untuk isolasi atau syukur-syukurlah bagi pengunjung yang barcode-nya warna merah itu disediakan fasilitas vaksin di sekitar objek wisata atau yang durasinya tidak jauh-jauh amat dari objek wisata. Begitu, Mas. Oke, Pak Kolek. Pak Singgih mungkin bisa menanggapi soal tadi pernyataan dari Pak Kolek soal pengunjung yang berstatus hitam itu, terus pengenangannya bagaimana mungkin? Udah ada SOP atau belum? Iya, jadi untuk yang hitam itu kan yang belum vaksin ya. Jadi ini yang atau ada dua ya. Jadi yang vaksin atau yang memang mereka itu punya kontak erat. Nah, kalau yang kontak erat itu arahan dari pusat dan di Inmendagri maupun Inhub itu langsung harus dibawa ke isoter. Tapi kalau yang belum vaksin, ya ini nanti yang pertama tentu tidak boleh masuk. Kalau yang kedua, kalau ada layanan vaksin disediakan di sekitar tempat wisata, saya kira akan lebih baik. Namun demikian, kita belum bisa memastikan apakah kemudian Breksi atau Gembira Loko nanti menyediakan layanan vaksin di tempat wisata. Bayangan saya itu besok akan terjadi seperti itu. Namun saya belum tahu dalam waktu dekat ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Karena sekarang ini kita sedang konsentrasi vaksinasi secara massal ya. Jadi yang sedang kita lakukan. Jadi nakes tidak ada yang kemudian nganggur gitu, nggak ada, karena tiap hari melakukan vaksinasi gitu ya. Sehingga untuk memenuhi vaksin yang ada di destinasi wisata memang nampaknya mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa dilakukan. Tapi bisa menggunakan layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas dan sebagainya. Kalau yang tertangkap dari scanning itu positif atau kemudian mereka kontak erat, maka kemudian harus masuk ke isoter. Ini sudah pasti regulasinya. Kemudian di arahan tersebut adalah dipastikan nanti sudah ada satgas yang kemudian akan menghandle ini. Apakah kemudian dari tempat wisata tersebut kolaborasi dengan puskesmas kemudian nanti akan menjemput dan seterusnya, itu nanti SOP-nya di Dinas Kesehatan. Saya kira ngatan dari saya. Oke. Pak Singgih agak flashback ke belakang Pak Singgih. Di awal-awal ketika pemerintah menyetujui untuk pembukaan 20 objek wisata itu sempat beredar informasi bahwa objek wisata di DIY yang akan diuji coba buka kan bukan 3 objek wisata yang saat ini kayak Gembira Loka, terus Hutan Pinus sama Tebing Breksi. Tapi ada Candi Boko, kemudian Batu Lumbung. Nah, ada perubahan itu penyebabnya apa Pak Singgih? Yang pertama ada 2 alasan ya. Yang alasan pertama itu untuk kedua tempat wisata itu belum bersertifikat CSE. Yang kedua untuk Ratu Boko ini karena satu manajemen dengan Candi Prambanan yang juga ditunjuk untuk melakukan uji coba, maka alasannya adalah berbagi dengan destinasi lain, pengalaman uji coba. Jadi ini juga sudah firm dengan PT TBC, kami juga sudah menyampaikan dan beliau Pak Dirutnya menyetujui hal itu dan justru memberikan dorongan supaya destinasi wisata selain yang dikelola oleh PT TBC juga ikut uji coba dalam masa yang sekarang ini. Seperti itu, Mas Sugeng. Sertifikat CHSE kan sebagai sangat mutlak untuk sebuah wisata agar bisa buka kembali. Nah, kalau di DI ini kan belum semua objek itu kan mendapat sertifikat CHSE ya Pak ya. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana Pak untuk biar semua objek wisata di DI itu bisa mendapat sertifikat CHSE itu? Program-program apa Pak yang akan dilakukan? Jadi kalau yang pertama 2020 lalu, sebelum sertifikasi CHSE itu ada, kita sudah melakukan namanya verifikasi.
Ya. Ini untuk memastikan bahwa usaha pariwisata, destinasi wisata tersebut memenuhi protokol kesehatan untuk operasional kembali. Jadi kita lakukan verifikasi. Dilakukan oleh teman-teman di kabupaten dan kota, kolaborasi antara dinas kesehatan, dinas pariwisata, satgas COVID setempat, dan sebagainya. Menggunakan instrumen dari SOP yang sudah kita buat, namanya Pranata Anyar Plesiran Jogja. Jadi SOP-nya dibuat secara provinsi, tapi pelaksanaan verifikasinya untuk memastikan sarana prasarana SDM dan sebagainya itu siap, maka dilakukan verifikasi. Nah, setelah itu baru kemudian kementerian itu mengadakan sertifikasi JSE. Memang dari sisi kuota sendiri tidak banyak. Jogja itu sekitar 300-an, dan 2020 itu sudah ada 269 usaha pariwisata dan destinasi itu mendapatkan sertifikasi JSE. Dan barengannya Pak Joko, ini ada 62 yang sudah keluar Pak Joko di tahun 2021 ini. Jadi kita sudah, dan kuotanya juga hampir-hampir sama, 300-an satu provinsi. Sehingga kalau tahun ini nampaknya masih ada kuota, jadi monggo untuk destinasi wisata yang belum mendapatkan CAEC bisa mendaftarkan langsung, kemudian nanti pasti akan dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi usaha. Matur Pak Singgi. Bagi peserta yang ingin langsung bertanya kepada narasumber, kami persilakan bisa langsung raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada tiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Penyambung dari pernyataan Pak Singgi, saya akan bertanya ke Pak Joko. Pak Joko, ketika Gemda Luka mengajukan untuk sertifikat JSE, apakah sangat susah atau mudah untuk mendapatkannya, Pak? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi gitu? Iya, sebenarnya JSE itu kan sudah dimulai kira-kira bulan Juli atau Agustus ya, tahun 2020. Itu memang pada waktu pertama itu cepat sekali meresponnya. Gemda Loka yang agak terlambat, Gemda Loka baru mengusulkan bulan November tahun 2020, tetapi baru kemudian kita setiap bulan gencar-gencar terus mintakan, tapi baru direspon bulan Januari, dijanjikan Februari, terus mundur-mundur. Mungkin karena kuotanya itu ya, dan sangat terbatas. Ya. Termasuk petugasnya juga datang ke Gemda Loka pada awal bulan Agustus, dan puji Tuhan sudah mendapat sertifikasi. Jadi nilainya JSE itu adalah harus di atas 85. Kalau 85 berarti dia lolos untuk dapat diberikan sertifikasi untuk JSE. Paling banyak nilainya adalah 100. Ya. Jadi kebetulan di Gemda Loka bisa memperoleh nilai yang sempurna sebanyak 100 itu kami diberikan. Hanya ada yang kami mintakan ke Pak Singgi, ya mungkin memberi masukan saya ke Pak Singgi. CHSE yang ada ini sampai sekarang ini adalah belum termasuk ada indikator tentang vaksinasi. Karena saya percaya bahwa itu dimulai pada bulan Agustus tahun 2020. Tapi saya kira indikatornya ada update-nya, ternyata belum ada update-nya sampai sekarang. Sehingga mohon Pak Singgi, salah satu masukan kami adalah pendataan karyawan atau keluarga karyawan yang serumah, itu yang paling penting. Karena kalau hanya karyawan, tapi serumahnya saja belum divaksinasi, itu juga bermasalah nantinya. Seyogianya adalah bagi yang objek wisata, yaitu adalah karyawan beserta keluarganya, termasuk para pelaku di seputaran objek wisata itu, pedagangnya, tukang parkirnya, mungkin penduduk sekitarnya, mungkin ya kalau mau diperluas, itu harus ada. Kemudian yang kedua, laporan rapor dari mereka yang terkonfirmasi. Apakah objek wisata itu pernah ada klaster atau tidak? Jumlahnya berapa? Coba lihat datanya berapa banyak. Itu penting. Karena itu sebagai rapor bahwa tempat objek itu betul-betul dia adalah konsisten dalam mengelola penyebaran COVID-19. Karena kadang-kadang ada pembiaran. Jadi teman-teman kami yang di kebun binatang yang lain yang terhimpun di dalam perhimpunan kebun binatang se-Indonesia, itu ada kayak pembiaran. Urus-urusanmu dewe we loro.
Kowe loro ya ora tak bayar, wong kowe urusane pemerintah kowe sudah ganti oleh pemerintah. Itu ada yang semacam seperti itu. Ini adalah yang sangat penting sekali. Jadi karena kenapa? Setidak-tidaknya vaksin lengkap pelaku wisata bersama keluarganya serumah minimal ya. Sehingga terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, setidaknya kelompok-kelompok kecil di dalam rumah tangga. Setidaknya dalam lingkungan objek wisata, baik pedagang yang nyewa kios maupun ajudan. Ini adalah sangat penting sekali. Kami kemarin sudah berusaha ya, dengan daya upaya, dengan kemana kemari, kesana kemari, akhirnya juga mendapatkan semacam seperti itu. Karena sekali lagi kuncinya adalah prokes secara ketat. Ada yang bilang 3M, 4M, 5M, 7M, 10M. Yang penting satu adalah 1M, manuto terhadap protokol-protokol yang ada ini ya. Sehingga kita sendiri akan melakukan tugasan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami ya, seakan-akan bahwa ini menjadi herd immunity. Dimulai dari objek wisata, pariwisata, pelaku pariwisata. Bahkan kalau saya minta yang warnanya merah, mereka adalah yang belum vaksin. Berarti semacam kayak Peduli Lindungi kan memaksa orang untuk supaya vaksin. Nah, minimal setidaknya mohon kepada Kemenkraf itu bisa menindaklanjuti berkoordinasi dengan dinas atau dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan vaksinasi terdekat. Misalnya kebetulan di belakang ada puskesmas, misalnya berdekatan, berhimpitan. Atau karena di XT Square ada tempat pusat vaksinasi, mungkin bisa langsung secara prioritas diikutkan di sana. Ya. Kalau yang hitam sampai sekarang ini memang sangat-sangat repot, karena hitam itu adalah terkonfirmasi positif ataupun dia kontak erat. Kontak erat itu kan sangat-sangat variatif sekali. Misalnya, saya bisa disebut kontak erat. Kalau ada teman saya kebetulan kemarin ketemu dengan saya, dia positif, kemudian dia akan diwawancara, ketemu dengan siapa saja, ketemu dengan Joko, ketemu dengan Pak Kolit, ketemu dengan Pak Singgih, maka KTP-nya Pak Kolit, KTP-nya Pak Singgih otomatis akan menjadi KTP yang hitam di Peduli Lindungi. Karena kontak erat. Meskipun kita tidak dihubungi loh, sehingga kami harus cek-cek dulu kadang-kadang. Dilalah saya, tahu-tahu kok saya jadi hitam, padahal saya tidak apa-apa. Nah, makanya ini harus segera cek ke lab yang ada terdaftar oleh pemerintah. Ini sangat penting sekali. Tujuannya mulia, ya tujuannya mulia. Jadi Peduli Lindungi tujuannya baik, sebagai screening awal, sebagai penyaringan. Tapi setidak-tidaknya harus ditindaklanjuti. Lebih-lebih yang hitam-hitam itu. Karena sampai sekarang ini Gembira Loka hanya bisa menyiapkan tenda dengan bendera hitam. Supaya mereka itu kalau hitam supaya duduknya di sana. Tapi benderanya hanya hitam. Nanti Pak Sigit kalau Gembira Loka jangan duduk di situ Pak Sigit. Nanti ya. Ada bendera hitamnya nanti. Tidak ada. Supaya bendera hitam disediakan sehingga kami akan melapor kepada pihak Satgas ataupun yang mana kami sudah menghubungi, tapi sampai sekarang mereka juga belum ada SOP-nya, belum ada petunjuk teknisnya seperti apa. Kalau kami menghantar, kami siap, karena kami menyediakan satu mobil yang sudah terisolasi. Jadi antara sopir dengan penumpang sudah terisolasi dengan APD yang lengkap kami. Itu salah satu bentuk dari kepedulian kami untuk menghantar, seandainya dia naik Grab misalnya, tidak atau naik kendaraan online dia secara online. Akan diantar, kami siap dengan itu mereka supaya. Karena rata-rata yang sudah divaksin ini kebanyakan OTG, orang tanpa gejala. Sehat, tapi ternyata dia carrier membawa virus COVID-19. Itu yang paling utama. Mohon Pak Sigit nanti koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan terkait tentang vaksinasi dan tentang yang hitam-hitam ini Pak Sigit, supaya mereka tidak selalu hitam, jadi putih kembali. Kira-kira itu aja. Assalamualaikum. Matur Pak Joko. Saya ke Pak Kolit. Pak Kolit, kalau di Gembira Loka tadi seperti yang diomongkan Pak Joko itu kan vaksinasi selain menyasar karyawan juga keluarga karyawan, bahkan pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar Gembira Loka juga mendapat vaksinasi. Kalau di Tebing Besi bagaimana Pak Kolit? Nah, untuk di Tebing Besi kebetulan antara karyawan itu kan hanya sekitar sini, Mas. 80% lebih itu hanya 2 dusun. Ya, di sekitaran Breksi, ada di atas Breksi, di bawah Breksi. Dan untuk selain karyawan kan ada pelaku ekonomi yang lain.
Jadi sudah kita petakan dari 400 sekian karyawan itu, karyawan dan pelaku ekonomi, itu udah lebih dari 90% yang tervaksin. Yang belum vaksin itu ya itu karena mungkin tensinya tinggi, dia punya penyakit bawaan misalnya asma atau apa, tapi sudah daftar tapi nggak bisa gitu. Udah ada screening kesehatan dari petugas yang vaksinasi. Karena kemarin kebetulan kita juga melakukan vaksinasinya di Breksi juga, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kolik. Tidak terasa waktu kita sudah hampir 1,5 jam. Kita berdiskusi dalam tema persiapan sektor pariwisata DIY menyambut new normal dengan narasumber Kepala Dinas Pariwisata DIY Pak Singgi, Pak Joko, dan Pak Kolik. Tapi sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dulu dari Pak Singgi. Monggo Pak Singgi untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Waktunya ini luar biasa ini kesempatannya. Saya ingin menyampaikan begini. Mari kita laksanakan uji coba di 3 destinasi ini sebaik mungkin, dengan komitmen yang tinggi, supaya apa yang kita lakukan nanti akan berbuah hasil baik dan bisa menambah tempat wisata yang akan dilakukan uji coba kembali. Dan kami mohon kepada para wisatawan untuk bersabar terlebih dahulu, menunda perjalanannya yang bersifat rombongan besar. Monggo kita lakukan uji coba untuk mengunjungi 3 destinasi yang sedang dilakukan uji coba dengan menerapkan protokol yang sangat ketat. Semoga upaya ini akan membuahkan hasil dan pariwisata akan bangkit, ekonomi akan semakin membaik. Terima kasih. Oke, matur Pak Singgi. Kemudian ke Pak Joko, monggo Pak Joko. Ya, kami mengharapkan dengan kaminya diberikan kepercayaan ya untuk melakukan uji coba, karena Gembira Loka itu kan salah satu dari 20 objek wisata yang dilakukan uji coba. Untuk itu kami mohon, kami selaku pelaku wisata dan teman-teman yang lainnya yang sebanyak 20 itu, khususnya yang 3 orang pelaku wisata yang ada di DIY ini, dan juga pemerintah dalam hal ini Pak Singgi bersama jajarannya dan pemerintah maupun pemegang kebijakan dari ini, untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama, ya, agar kami bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, agar kedepannya otomatis akan menjadi baik. Kami mau dengan sangat pemegang kebijakan untuk bisa mengevaluasi dan memonitoring sebaik-baiknya seperti apa. Kalau perlu kami setiap minggu pun akan dievaluasi. Ya, tidak ada permasalahan bagi kami siap untuk dievaluasi dan kami akan melakukan evaluasi. Dan harapannya monitoring itu juga sebaik-baiknya. Jangan hanya ada pembiaran di satu sisi harus diperketat. Mari kita bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Kami percaya bahwa salah satunya level 3 turun ke level 2, ya, ini adalah daerah istimewa Yogyakarta otomatis sudah mempunyai bekal untuk turun ke level 2. Karena saya melihat pencapaian vaksinasi untuk daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mencapai 65% untuk dosis pertama dan 29% untuk dosis yang kedua. Sehingga kami percaya dengan adanya ini, maka adanya kejadian level itu akan semakin lebih menurun. Karena dengan level 2 itu objek wisata akan semakin lebih enak berkreasi, tergantung dari pemerintah daerahnya. Saya mengharapkan level itu adalah level 2, semakin lebih nyaman untuk objek wisata yang lainnya. Karena nanti Pak Singgi supaya dengan Dinas Pariwisata semakin lebih bisa tersenyum, tidak mumet Pak Singgi. Kalau level 3 itu kan masih monitoringnya, masih sangat berat sekali. Ya. Yakin modal kita dengan vaksinasi yang sudah 65% ini, semoga dalam seminggu 2 minggu depan Jogja menjadi level 2. Itu aja Mas. Terima kasih Pak Joko. Saya terakhir ke Pak Kolik, monggo Pak Kolik. Ya, kami himbau atau kami sampaikan kepada calon wisatawan yang ingin masuk Breksi supaya pastikan diri Anda sudah tervaksin. Kemudian
download aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu sebagai syarat screening kesehatan untuk masuk ke Breksi. Yang satu lagi, dihimbau pula untuk download aplikasi Visiting Jogja. Karena ini juga menjadi salah satu syarat untuk masuk ke Breksi. Nah, masukan untuk aplikasi itu sendiri, Peduli Lindungi itu sendiri, kami sangat berharap, dan ini kalau dikabulkan, bahwa surplus dari aplikasi Peduli Lindungi ini adalah bukan hanya surplus menyediakan barcode, tetapi jadi gini, bukan pengunjung yang scan barcode ke aplikasi Peduli Lindungi, akan tetapi kami pengelola yang punya alat scan untuk pengunjung. Jadi pengunjung bisa cukup misalnya dengan kartu vaksin, misalnya dengan kartu vaksin itu kan bisa cetak fisik, bisa yang ada di aplikasi. Itu menurut saya akan lebih cepat durasinya. Mengingat karena tempat kita, destinasi kita kan sedikit berbeda dengan yang lain. Tiket masuk dan tiket parkir jadi satu, begitu. Kemudian kepada karyawan kami sendiri tetap kami himbau untuk tetap taati prokes, aturan yang ada, dan tetap tingkatkan kesabaran kita. Karena dengan aturan 12 sampai 70 tahun yang boleh masuk ini, tentu saja kita juga berpotensi untuk dihujat oleh pengunjung, dimaki-maki oleh pengunjung. Akan tetapi ini tetap harus kita jalankan karena ini aturan dari pemerintah. Ya, itu aja, Mas. Terima kasih Pak Singgih, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Kolit atas waktunya pada diskusi pada kita siang hari ini. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, tiga objek wisata di DIY yaitu Gembira Lokazu dan Tebing Breksi serta Hutan Pinus sudah siap untuk melaksanakan uji coba pembukaan pada PPKM level 3 ini. Tetapi ini masih tahap uji coba sehingga masyarakat ataupun wisatawan diminta untuk menahan diri karena DIY juga dalam kondisi masih belum baik-baik saja, dan bagi mereka yang belum vaksinasi, jangan memaksakan diri untuk masuk ke objek wisata, terutama di 3 objek wisata ini, karena syarat utama untuk masuk ke objek wisata itu memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan mereka harus divaksin. Kita berharap pandemi segera berakhir sehingga objek wisata di DIY akan segera pulih seperti sedia kala. Saya Sugeng Pranyatto minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan saat memandu acara pada siang hari ini, dan nantikan diskusi-diskusi dari Harian Jogja di lain waktu. Matur nuwun Pak Singgih, matur nuwun Pak Joko, matur nuwun Pak Kolit.